Hai semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Deborah Stefania Siringoringo, Emia Agiska Bruginting, Esther E.L. Hutasoy, dan Versilia Yolanda. Di sini kami akan membahas tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Sebelum kita membahas tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan, pasti kita berpikir, radioisotop itu apa sih? Bahan radioaktif terdiri dari atom-atom yang tidak stabil. Agar atom tidak stabil menjadi stabil, maka atom-atom tersebut melepaskan kelebihan energi yang disebut dengan radiasi melalui proses yang disebut dengan peluruhan radioaktif. Nah, jadi radioisotop adalah isotop suatu unsur radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Yang pertama, penggunaan radioisotop dalam bidang pertanian. Pada radioisotop fosfor 32 memiliki waktu paruh 14,26 hari. Radioisotop fosfor memiliki manfaat pada bidang pertanian dan juga pada bidang kesehatan. Pada bidang pertanian, radioisotop fosfor 32 dapat digunakan untuk perunut gerakan pupuk di sekitar tanaman setelah ditabur. Gerakan pupuk jenis fosfat dari tanah sampai ke dalam tumbuhan dapat ditelusuri dengan mencampurkan radioisotop tersebut ke dalam senyawa fosfat dalam pupuk. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pola penyebaran pupuk dan efektivitas pemupukan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang investigasi kandungan radioisotop dalam sampel batuan di muara Sungai Sumdili, Kupang Barat. Di kajian di penelitian ini adalah pemetaan dan analisis aktivitas jenis kandungan radioisotop dalam sampel batuan di muara Sungai Sumdili, Kupang Barat. Berdasarkan kontur dan kurva 3 dimensi, radiasi cacar radioisotop dalam sampel pasir di lapangan dan laboratorium serta kontur dan 3 dimensi aktivitas jenis massa di muara Sumdili, Kupang Barat dapat diketahui bahwa sebaran kontaminasi radioisotop di muara Sungai Sumdili, Kupang Barat lebih tinggi ke arah barat dan cenderung menurun ke arah timur. Hasil perhitungan aktivitas jenis massa kandungan radioisotop dalam sampel pasir di muara Sungai Sumdili, Kupang Barat termaksud dalam kontaminasi rendah untuk radiasi alfa dan beta. Namun, daerah ini perlu diwaspadai karena terdapat beberapa titik di lapangan cacar radiasi nuklir kandungan radioisotop dalam deposit mineral cukup tinggi melebihi standar IEA. Seperti yang diketahui bahwa sungai merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Sumlili, Kupang Barat. Sungai yang bermuara di Sumlili sebagian berasal dari sungai yang terdapat di desa Obenbaun. Hasil pengukuran dan perhitungan dari hasil pengukuran di lapangan, di laboratorium, dan perhitungan aktivitas jenis massa kandungan radioisotop dalam sampel batuan di muara Sungai Sumdili, Kupang Barat, tercantum seperti pada tabel yang pertama, yaitu perhitungan terhadap aktivitas jenis massa kandungan radioisotop dalam sampel batuan di desa Sumlili, Kupang Barat dilakukan menggunakan persamaan pertama. Contoh geometri detektor sampel. Window detektor dan tempat sampel mempunyai permukaan yang sama, yaitu berbentuk lingkaran, sehingga radiasi dari sampel dapat ditangkap seluruhnya oleh permukaan detektor. Baiklah, di sini saya akan membahas dalam bidang industri, yaitu tentang sintesis dan kataristik radioisotop metilbromin -82 CH82Br. Namun, masalah yang sering timbul yaitu adanya kebocoran dalam pipa yang sangat merugikan, bahkan dapat terjadi pencemaran lingkungan apabila zat yang dialiri dalam pipa tersebut merupakan zat yang berbahaya. Untuk mengetahui asal-usul dari kebocoran secara konvensional, umumnya memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan,
kadang-kadang tidak mungkin dilakukan. Seiring berkembangnya aplikasi teknik nuklir dengan menggunakan radioisotop, maka beberapa masalah kebocoran secara tepat dapat diketahui. Peranan teknik nuklir dalam memecahkan permasalahan kebocoran dalam pipa yang sangat merugikan, bahkan dapat terjadi pencemaran lingkungan apabila zat yang dialiri dalam pipa tersebut merupakan zat yang berbahaya. Dengan berkembangnya aplikasi teknik nuklir dengan menggunakan radioisotop sebagai perunut, maka beberapa masalah kebocoran dengan mudah dapat terdeteksi, bahkan letak dari kebocoran secara tepat dapat diketahui. Hal ini dimungkinkan karena pemanfaatan radioisotop yang memancarkan radiasi dapat bersenyawa dengan materi yang mengalir dalam pipa, di mana pemancaran radiasi tersebut dapat menembus dan dideteksi sehingga kebocoran dapat diketahui. Pemilihan radioisotop untuk menentukan kebocoran pipa minyak harus disesuaikan dengan materi yang mengalir di dalam pipa atau tanah. Oleh karena yang mengalir dalam pipa adalah minyak atau zat cair, maka radioisotop harus dipilih dalam bentuk senyawa yang dapat menyatu atau larut dalam minyak. Salah satu contoh radioisotop sebagai pelarut radioaktif yang digunakan untuk mengetahui kebocoran dari pipa minyak adalah radioisotop dalam bentuk senyawa metil bromin -82 CH82Br. Pembuatan perunut radioaktif dapat dikerjakan dengan mudah, sederhana, ekonomis, dan handal. Teknik penentuan sumber kebocoran dilakukan dengan menginjeksikan perunut radioaktif dalam pipa minyak, kemudian memantau keradioaktifannya memakai alat pemecah yang dilengkapi dengan detektor. Maka dapat diketahui sumber kebocoran, lalu katup masuk dan katup keluar pada tabung impiger ditutup. Filtrat hasil sintesis dipindahkan ke botol vial dan ditimbang untuk dihitung remendennya atau dibandingkan dengan perhitungan stiokometrinya. Kemudian K81Br non-radioaktif sebanyak 23,8 gram atau 0,2 mol dicampurkan dengan K82Br radioaktif sebanyak 1 ml dilarutkan pada 46 ml HO dan dicampurkan ke dalam labu dasar bulat leher 3 yang diikuti dengan penambahan 10 ml CH SO3246 ml HSO pekat pada 10 ml HO. Gas N melewati 2422 sistem secara kontinu dengan kecepatan 20 gelembung per menit. Sistem dalam keadaan tertutup. Botol via penampung produk diselimuti dengan CO padat. Reaksi yang menyangkut perubahan pada inti disebut reaksi inti atau reaksi nuklir. Reaksi nuklir ada yang terjadi secara spontan ataupun buatan. Reaksi nuklir spontan terjadi pada inti-inti atom yang tidak stabil. Zat yang mengandung inti tidak stabil ini disebut zat radioaktif. Adapun reaksi nuklir tidak spontan dapat terjadi pada inti yang stabil maupun inti yang tidak stabil. Reaksi nuklir disertai perubahan energi berupa radiasi dan kalor. Ronsen menemukan bahwa tabung sinar katode menghasilkan suatu radiasi berdaya tembus tinggi yang dapat menghitamkan film potret, walaupun film tersebut terbungkus dengan kertas hitam. Karena belum mengenal hakikatnya, sinar ini dinamai sinar X. Ternyata sinar X adalah suatu radiasi elektromagnetik yang timbul karena benturan berkecepatan tinggi, yaitu sinar katode dengan suatu materi atau anode. Penemuan sinar X membuat Henry Becquerel tertarik untuk meneliti zat yang bersifat fluoresensi, yaitu zat yang dapat bercahaya. Becquerel menduga bahwa sinar yang dipancarkan oleh zat seperti itu disebut sinar X. Secara kebetulan Becquerel meneliti batuan uranium. Ternyata dugaan itu benar bahwa sinar yang dipancarkan uranium dapat menghitamkan film potret yang masih terbungkus dengan kertas hitam. Gejala semacam itu, yaitu pemancaran radiasi secara spontan, disebut keradioaktifan, dan zat yang bersifat radioaktif disebut zat radioaktif. Zat radioaktif yang pertama ditemukan adalah uranium pada tahun 1998. Marie Curie bersama-sama dengan suaminya, Pierre Curie, menemukan dua unsur lain dari batuan uranium yang jauh lebih aktif dari uranium. Kedua unsur itu mereka namakan masing-masing polonium.
berdasarkan nama Polonia, negara asal dari Marie Curie, dan radium berasal dari kata Latin radiere yang berarti bersinar. Ternyata banyak unsur yang secara alami bersifat radioaktif. Isotop yang bersifat radioaktif disebut isotop radioaktif atau radioisotop, sedangkan isotop yang tidak radioaktif disebut isotop stabil. Radiasi yang bermuatan positif dinamai sinar alfa, dan yang bermuatan negatif diberi nama sinar beta. Selanjutnya Paul U. Villard menemukan jenis sinar yang ketiga yang tidak bermuatan dan diberi nama sinar gamma. Sinar alfa merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif. Partikel alfa adalah partikel terberat yang dihasilkan oleh zat radioaktif. Karena memiliki massa yang besar, daya tembus sinar alfa paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif. Tidak dapat menembus kulit. Sinar alfa dapat dihentikan oleh selembar kertas biasa. Sinar alfa segera kehilangan energinya ketika bertabrakan dengan molekul media yang dilaluinya. Sinar beta merupakan berkas elektron yang berasal dari inti atom. Energi sinar beta sangat bervariasi, mempunyai daya tembus lebih besar dari sinar alfa, tetapi daya Pagetnya lebih lemah. Sinar beta paling energetik, dapat menempuh sampai 300 cm dalam udara kering dan dapat menembus kulit. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik berenergi tinggi, tidak bermuatan dan tidak bermassa. Selain sinar alfa, beta, gamma, zat radioaktif buatan juga ada yang memancarkan sinar X dan sinar positron. Sinar X adalah radiasi sinar elektromagnetik. Pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah salah satu contoh yang sangat populer. Penggunaan radioisotop sebagai perunut didasarkan pada ikatan bahwa isotop radioaktif mempunyai sifat kimia yang sama dengan isotop stabil. Jadi, suatu isotop radioaktif melangsungkan reaksi kimia yang sama seperti isotop stabilnya. Sedangkan penggunaan radioisotop sebagai sumber radiasi didasarkan pada kenyataan bahwa radiasi yang dihasilkan zat radioaktif dapat mempengaruhi materi maupun makhluk. Radiasi dapat digunakan untuk memberi efek fisik, efek kimia maupun efek biologi. Neutron sebagai contoh lebih berbahaya daripada sinar beta dengan dosis dan intensitas yang sama. Pengaruh radiasi pada materi. Radiasi menyebabkan penumpukan energi pada materi yang dilalui. Dampak yang ditimbulkan radiasi dapat berupa ionisasi, eksitasi, ataupun pemutusan ikatan kimia. Positron emission tomography atau PET merupakan metode terbaru untuk mencitrakan fungsi fisiologis jaringan tubuh manusia. Energi radiasi yang dipancarkan oleh suatu sumber radiasi dapat menyebabkan perubahan dari segi fisik, kimia, biologi pada materi yang dilaluinya. Perubahan yang terjadi dapat dikendalikan dengan jalan memilih jenis radiasi atau neutron, serta mengatur dosis terserap sesuai dengan efek yang ingin dicapai. Selain itu, radiasi yang dipancarkan oleh suatu radioisotop, lokasi dan distribusinya dapat dideteksi dari luar tubuh secara tepat, serta aktivitasnya dapat diukur secara akurat, sehingga penggunaan radioisotop sebagai perunut sangat bermanfaat dalam studi metabolisme, serta teknik pelacakan dan penataan berbagai organ tubuh, tanpa harus melakukan pembedahan, khususnya dalam penggunaannya untuk mendeteksi dini sel kanker atau yang lebih dikenal penyakit kanker dengan metode PHT. Radioisotop penyakit kanker perunut atau tracker PHT. Saat ini, kanker merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Banyak bentuk kanker yang disebabkan dengan faktor lingkungan maupun gaya hidup yang sebenarnya dapat dihindari, misalnya merokok dan pola makan yang tidak sehat. Namun, metode koreksi kecacatan atau pencegahan ini seringkali gagal, terutama di lingkungan yang memungkinkan terjadi, bahkan mendukung terjadinya kecacatan sel tersebut. Contohnya, lingkungan tertentu mengandung bahan-bahan yang merusak, yang disebut dengan karsinogen, atau lingkungan yang membuat sel tidak mampu bertahan seperti hipoksia. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang oleh para ilmuwan, khususnya dalam bidang kedokteran nuklir, menggali lebih dalam lagi manfaat radioisotop. Selain banyak dimanfaatkan sebagai terapi, berbagai penyakit radioisotop dapat juga menjadi alat deteksi dini, atau tracker, atau perunut sel kanker pada tubuh manusia. Awalnya yang dikenal untuk mendeteksi kanker ialah dengan metode computed tomography scan atau CT scan, yaitu mendeteksi untuk mengetahui letak kanker dengan menggunakan sinar X.
Salah satu metode mutakhir untuk mendeteksi sel kanker sebelum menjadi sel kanker aktif yang berkembang membahayakan tubuh ialah dengan metode positron emission tomography (PHT CT scan). PHT CT scan ini merupakan metode yang menggabungkan metode PHT dan CT dengan menggambarkan fungsi fisiologis jaringan tubuh manusia, termasuk aktivitas metabolik dan berbagai proses kimiawi baik karena virus, bakteri, kelainan genetik, berbagai obat-obatan, faktor lingkungan, dan usia. Dalam metode PHT sebagai pelacak sel kanker, cairan yang mengandung glukosa disuntikkan ke dalam tubuh. Hal ini dikarenakan sel kanker menyerap lebih banyak glukosa untuk berkembang atau berproliferasi. Bila banyak glukosa terserap di bagian tubuh tertentu dengan warna abu-abu yang lebih gelap pada hasil scan, hal itu menunjukkan adanya sel kanker yang aktif. Radioisotop alamiah umumnya lebih mahal daripada radioisotop buatan. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan proses pemurniannya. Penggunaan radioisotop untuk bidang kedokteran mempunyai syarat yang lebih khusus. Hal ini disebabkan karena sasaran pemakaiannya manusia, sehingga memerlukan tingkat kehati-hatian dan kecemasan yang lebih dengan pemakaian radioisotop dalam bidang yang lainnya. Radioisotop sebagai alat deteksi dini atau tracker dengan metode PHT. PHT merupakan salah satu hasil terdepan pengembangan teknologi nuklir di bidang kedokteran. PHT adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh ialah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan atau imaging ini. Hal ini berbeda dengan metode visualisasi tubuh yang lainnya seperti magnetic resonance imaging atau MRI dan CT yang mendeteksi kelainan bentuk organ tubuh. Berbagai kelainan metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalamnya ialah adanya metabolisme sel kanker, dapat diketahui dengan cepat melalui PHT. Salah satu bentuk perbedaan sel kanker dengan sel normal di sekelilingnya ialah pada metabolisme glukosa. Bentuk metabolisme glukosa di dalam tubuh ini dapat dideteksi menggunakan bahan radiofarmaka 18-VDG, 18F2-fluoro-2-deoksi-deglucoses, 4-6 radioisotop dengan metode PHT sebagai perunut atau tracker pada penyakit kanker. Keberadaan radioisotop fluoro 18 yang terdapat pada senyawa 18-VDG dapat dideteksi dengan mudah dari luar tubuh melalui radiasi yang dipancarkannya. Aplikasi radioisotop dalam deteksi dini sel kanker dengan metode PHT memiliki kemampuan untuk memburu, bahkan membunuh sel kanker secara efektif pada tahap yang paling dini, ketika kanker masih berupa benih, yaitu saat metabolisme sel kanker mulai terjadi.